Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai HBSAG ya. Kita mulai dengan unboxing uji rapid HBSAG menggunakan imunochromatografi tes assay. Di sini kita tahu bahwa tertulis bahwa di situ uji kualitatif ya untuk pemeriksaan HBSAG dalam serum perlu waktu 15 menit menggunakan flow lateral immunoassay untuk menentukan secara kualitatif HBSAG dalam serum atau plasma yang dideteksi minimalnya itu sampai 1 nanogram per mililiter ya kan. Oke ya teman-teman. Ada 40 kaset ya di dalam kotak ini, terdiri dari 40 plastik pipet untuk drop, satu insect kit ya. Oke, kita buka saja unboxing kotaknya ya. Oke, kita buka. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bungkusannya. Kita lihat dulu pertama, tulisannya ada HBSAG rapid test. Kemudian kita melihat expire date-nya ya. Nah, expire date-nya. Kemudian kita melihat lagi tanggal produksinya. Jadi memang penting ya untuk melihatnya ini supaya produknya ini memang benar-benar bagus. Lalu kita robek kok bungkusnya ya. Nah, kita keluarkan isi cardnya. Pastikan memang ada tempat area-areanya masih kosong ya. Nah, ada itu ID identitas tes pasien, kemudian ada T itu tes, C kontrol, ada bagian area lubang untuk menempatkan spesimennya ya. Lubang paling ujung itu untuk penyerap cairan sisa yang berlebihan. Oke, namanya HBSAG card. Oke. Yang mana kita ini mendeteksi virus hepatitis B yang menyerang melalui deteksi HBSAG-nya. Oke ya. Untuk pengambilan spesimen ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu insert kit-nya. Dibuka dulu ya prosedur kerjanya. Oke. Nah, penting juga ya teman-teman di sini. Peganglah pipet ya di sini secara spesimen. Secara vertikal. Spesimen 60-90 spesimen serum ya yang kita pakai ya teman-teman. Lalu di sini pastinya bisa menggunakan diluent ya. Geraknya itu NaCl atau baper fosfat salin BPS ya. Oke. Pastinya di sini tambahkan lagi bila kurang, bila tidak terjadi proses migrasi dari diluent tadi ya. Pastinya hasil aliran dari maka boleh tambahkan lagi bila kurang ya NaCl sebagai fase gerak pengencer ya, pastinya di sini pengencer ya, sehingga di sini baper fosfat anunya itu bergerak untuk memberi area T dengan area C-nya tadi. Pastikan menggunakan timer ya supaya teman-teman tepat waktunya, hasil dalam 15 menit baca. Nah, hasil positif mungkin bisa lebih cepat dalam 1 menit pertama. Mungkin 5 menit juga bisa keluar hasil positif. Jangan membaca hasil setelah 20 menit untuk menghindari kekeliruan ya. Uji karena bisa false positif ya, positif palsu ya teman-teman. Jadi hati-hati ya dengan positif palsu. Oke, nah sekarang kita lihat ini, kita ambil mikropipet 100 mikroliter ya. Boleh juga 50 mikroliter, kebetulan saya menggunakan yang 100 mikroliter ya kali ini ya. Pastinya ya teman-teman, yellow tip-nya ya, yellow tip-nya memang biasalah seperti kita di kerja laboratorium menggunakan yang sekali pakai buang. Oke, pasang. Nah, sekarang spesimen kita siapkan dari darah EDTA yang telah disentrifuge. Nah, kita pipet ya sampai 100 ml.
Kemudian teteskan lumayan lah supaya tegak ya. Tegak 60 sampai 90 mikroliter. Kita lebihkan tidak masalah. Putar timer 15 menit. Nah, ini kan akan bergerak sendiri dengan fase gerak lebih bagus lagi ya teman-teman. Putar timernya full, kemudian tarik lagi ke 15 menit ya. Apabila belum berjalan juga cairannya itu bisa nambahkan NaCl atau BPS, basa purposalin. Nah, sementara kita menunggu hasilnya ya, kita lihat lagi yang lain ya. Oke, kita baca brosur kembali ke brosur. Ya, insert kit dari sini bahwa di sini untuk pemeriksaan HBsAg rapid test menggunakan imunoassay monokromatography mendeteksi antigen permukaan berupa HBsAg dalam serum. Nah, pastinya pada kadar atau lebih dari 1 nanogram per mililiter. Alat ini menggunakan untuk screening dulu ya pada awal-awal tes. Tadi di sini ya, secara kualitatif ya, hanya menentukannya saja positif atau negatif saja berupa zona T. Nah, ada konsep baru bahwa menggunakan teknik reaktif non-reaktif, bukan lagi positif negatif. Nah, penting ya. Jadi teman-teman tinggal mikir nanti apakah keluarkannya reaktif atau non-reaktif atau positif negatif. Karena ini kualitatif ya. Dalam waktu 1 menit ini sudah bisa dibaca. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat nih, kita fokuskan ya. Nah, fokusnya lama sekali ini. Fokus lagi ya. Nah, sudah mulai terfokus ya. Masih belum juga. Ini terlihat hanya 1 garis ya di C, tidak ada di T. Berarti ini uji rapid HBsAg-nya negatif ya, atau kata lain non reaktif. Bagian area T tidak ada. Nah, ya kan? Ini hasil ujinya negatif karena C itu adalah kontrolnya. Untuk benar tidaknya ujinya ya. Namun, adalah hal lain yang perlu menyebabkan uji ini tidak dapat dipercaya bila invalid. Kenapa? Tesnya ada garis, di C-nya tidak ada atau tidak ada kedua-duanya. Jadi pastinya ya teman-teman, ini penting dengan cara mengganti dengan kit yang baru karena invalid. Tes ulang. Nah, kita lihat kitnya dulu ya di insert kit. Interpretasi hasil negatif jika hanya di garis kontrol atau C, artinya lebih rendah mungkin bisa saja tidak terdeteksi. 1 nanogram per mililiter ada mungkin atau rendah tidak terdeteksi. Ya kan? Negatif atau non reaktif. Apabila positif, ya kan, terdapat 2 garis pada T dan C, warna lebih merah dibanding kontrol atau lebih atau sama dengan kontrol. Jadi ada 3 kemungkinan ya, sama, lebih tua, lebih muda. Tergantung tingkat atau kandungan dari HBsAg. Sementara tidak valid atau invalid itu tidak ada garis di keduanya atau hanya ada di T saja. Seperti gambar ya. Oke. Nah, sekarang HBsAg kita lihat paling banyak digunakan dalam bentuk card ya, atau menggunakan strip ya kan, kaset strip. Nah, kaset itu lebih mudah menggunakan meneteskan saja ya, karena lebih mudah dan tidak tercecer dan tidak terpegang atau tidak keluar. Beda dengan yang strip ya, yang agak sulit. Bisa menggunakan pipet ya, pipet tetes ya kan, lebih praktis mengendalikannya. Kalau strip lebih sulit ya. Nah, ya oke. Kemudian lagi, kalau kelemahan untuk strip itu kita harus mencelupkan dulu ke dalam tabung yang berisi serum atau plasma. Nah, itu sulit ya, kurang praktis. Setelah kita celupkan,
bahayanya itu strip tadi kita keluarkan, kita taruh di mana. Nah, ini yang menyebabkan pencemaran di meja kerja ya. Jadi kurang bagus kalau menggunakan strip. Kalau kita diamkan rendam di dalam tabung nanti bisa kontaminasi juga. Dan di dalam tabung ini akan mengeruhkan karena eritrosit akan teraduk di dalam plasma atau dalam serum. Artinya kita nggak akan mensentrifus kembali ya. Nah, itu kelemahan strip ya. Lebih baik menggunakan cara cut. Oke. Jadi kita tinggal beri label nanti ya di cutnya ini ID nama siapa atau rekam medisnya. Nama bagus juga atau keduanya ya. Oke, supaya menghindari tidak tertukar dengan pasien lain. Jadi hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan di sini perlu adanya sebuah kontrol internal. Misalnya memiliki serum yang positif ada HBsAg sehingga setiap ganti kit satu box kita uji dulu dengan kontrol positif ada HBsAg-nya supaya memang mengontrol bahwa satu kotak ini memang lebih baik dan juga ini adalah sebagian dari program pemantapan mutu internal ya di laboratorium ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya ya kan, kita bisa menggunakan asas good laboratory practice ya, GLV ya kan, penting sekali ini. Dan lagi pastinya teman-teman penggunaan ini bisa dilaporkan ya kepada teman-teman di penyelenggara eksternal. Bisa juga nanti bagi teman-teman yang tidak memiliki metode yang lebih tinggi seperti ELISA atau apa, teman-teman bisa menggunakan ini dalam pemantapan mutu eksternal ya, dalam yang kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Kesehatan atau Balai Laboratorium Kesehatan. Nah, pastinya teman-teman di sini kayaknya itu saja ya teman-teman mengenai pemeriksaan hepatitis B surface antigen yang telah kita lakukan. Oke ya, kalau secara teori dia sebenarnya diproduksi oleh virus hepatitis kurang lebih 100 kali. 100 kali ya dibandingkan antigen yang lain, baik mau envelope atau core atau DNA-nya. Jadi dia ini lebih banyak sehingga berhamburan banyak di dalam serum ya, di dalam cairan tubuh. Sehingga ini berpotensi penularannya lebih besar ya. Karena dia beredar di dalam cairan tubuh. Jadi pemeriksaannya ini teman-teman lebih mudah ya dan bisa digunakan dalam banyak screening donor darah. Pasti ya. Dan mungkin juga pada wanita yang ibu hamil ya kan. Atau juga pada persiapan-persiapan untuk bersalin atau untuk persiapan untuk hal-hal lain ya. Karena ini ada khusus ya atau mungkin pada check up atau general check up pada karyawan-karyawan atau juga misalnya area-area misalnya karyawan untuk pemeriksaan tambang. Nah, oke ya. Oke. Pastinya paparannya ini bisa terjadi 1-2 minggu bisa dideteksi dengan cara metode ini. Oke ya teman-teman, kayak kira-kira seperti itu ya saja ya teman-teman, metode pemeriksaan hepatitis B surface antigen yang telah kita lakukan. Nah pastinya teman-teman berhati-hati dalam bekerja sehingga pastinya teman-teman bisa lebih ekstra hati-hati menggunakan sarung tangan, menggunakan APD yang lengkap ya. Karena penularannya ini lebih tinggi ketimbang penularan pada virus HIV ya. Misalnya dari 10 orang yang terpapar, kalau HBsAg mungkin 9 atau 8 orang yang mungkin terinfeksi. Sementara kalau HIV mungkin 3-4 saja. Jadi penularannya cukup tinggi ya. Nah ini hasilnya setelah kita baca lah sekitar 14 menit nih ya. Hasilnya sudah terlihat jelas bahwa C-nya itu tebal, T-nya tidak ada. Berarti memang ini benar-benar hasilnya negatif atau non-reaktif. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan
spesimen serum atau plasma tadi yang kita periksa pada pasien memang benar-benar sudah valid ya hasilnya, yaitu negatif, dan bacanya tidak boleh dari 20 menit ya, tadi sesuai dengan yang awal-awal tadi. Dan SOP kita kalau bisa kita buat adalah tidak lebih dari 15 menit karena untuk menghindari positif palsu. Positif palsu itu terjadi ya teman-teman bila hasil tesnya ini sudah lama kemudian mengering. Setelah mengering ya, maka akan terjadi oksidasi udara pada area T. Ya kan ada kromogennya itu. Kemudian maka akan terlihat perlahan-lahan samar itu garis berwarna merah. Jadi setelah 20 menit kita baca ya memang positif palsu ya. Karena memang terjadi oksidasi tadi. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.